Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an akhwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yasla narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul qasiyah wujuhun yawma idzin qasiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin haniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'ya radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha sururun mardu'ah wa a'wabun marfu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at fadzakir innama anta muzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar wa yu'azzibullahu al-'azabal akbar inna ilaina iyabahum wa inna alaina hisabahum. Bismillahirrahmanirrahim. Abasada ilaha biwata ma angana anhu malun wa ma kasab sayasla naran da'ab wa imra'atuhu hammalatal haqab fi jidiha hablum min masad sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penampilan kedua oleh Malika Novita yang akan membacakan surat Al-Humazah. Fanaya yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Fiona yang akan membacakan surat Al-Fil. Kepada Malika dan kawan-kawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Regina dan Zaira. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 37 Pekanbaru, Ibu Indrawati SPD NSI. Kepada Ibu kami persilahkan. Baiklah anak ibu sekalian, ini yang terutama di depan majelis guru ya, kelas 7 nak ya, ada suaranya. Tolong dari awal sampai selesai acara Isra Mi'raj kita ini tidak ada yang bersuara. Kalau ada yang bersuara nanti ibu pisahkan barisannya nanti enak ya. Oke, bisa diindahkan nak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil dan Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha. Yang saya hormati Al Ustadz cilik kita Rizky, ya Rizky Oktarianto ya. Nah, yang sudah hadir beserta orang tuanya, yang ibu sayangi, ibu banggakan anak-anak ibu kelas 7, 8 dan kelas 9 generasi bangsa, harapan orang tua. Mudah-mudahan niat langkah kaki kita dari rumah tadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustadz cilik Rizky yang ibu sayangi, anak-anak ibu yang ibu banggakan, Bapak Ibu Majelis Guru dan staf yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di sekolah kita ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah. Harapan ibu kepada anak ibu semuanya yang akan berceramah, memberikan kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelas berapa nak? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP berarti sebaya dengan kamu nak. Yang kelas 1. Kamu tunjukkan nanti bahwasanya kamu lebih hebat dari Ustaz nanti. Caranya dengan mendisiplinkan diri kamu. Ternyata kalau kamu ngomong nanti ketika Ustaz cilik ini nanti berceramah, berarti kamu tak ubahnya ya sama dengan yang mungkin malas ibu-ibukan. Nah ini contohnya nak ya, baru kelas 7 ya sudah bisa memberikan pencerahan kepada kita bersama. Orang tuanya berhasil mendidik anaknya, suri tauladan bagi kita semuanya nak. Ayo kita ambil nanti, kita contoh, kita tauladani dari Ustadz cilik yang akan menyampaikan kisah Isra wal Mi'rajnya pada pagi hari ini. Jadi terutama ya caranya dengan mendisiplinkan diri. Tidak ada yang ngomong ini depan ibu aja sih ya. Sudahlah kelas 9, kelas 8 menunjukkan ciri-ciri yang tidak bagus nanti. Jangan-jangan nanti Ustadz ini nanti berceramah lagi ke tempat lain. Sudahlah sekolah kita ini becek, yang dibawanya pulang aduh tempatnya saja becek. Inilah Ustadz ya, Ustadz cilik, inilah kondisi sekolah kami. Nah kalau kondisi seperti ini nggak bisa ibu membantu, karena ini adalah keadaan. Nah tapi kalau usaha Ustadz sudah tengok sendiri ya Ustadz cilik ya. Nah jadi ini harapan ibu kepada anak ibu semuanya, kasih contoh yang baik. Apa yang akan dibawa pulang oleh Ustadz Rizky nanti dan akan bercerita ke sekolahnya
menuju Pekanbaru. Bisa nak? Makasih banyak. Sebelah sini tidak ada suaranya. Sudah dingin tidak ada suaranya. Tengok nantinya ya. Oke. Nah ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Ya orang tua dari Ustadz cilik kita. Nah inilah kondisi sekolah kami Bapak Ibu ya. Nah jadi terima kasih banyak kepada anak Ibu yang sudah mengindahkan apa yang disampaikan sekolah. Kita dengarkan dengan hikmat ceramah Ustadz cilik kita pada pagi hari ini. Ibu rasa hanya ini saja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indrawati SPD MSI yang telah menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Cesi Rizky Oktarianto. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan.
27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad keluar angkasa menjemput salat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam sehari semalam. Jeng jeng jeng. Hadirin, tahu nggak ngapa ngapain? Tahu nggak Nabi ngapain tuh ke Sidratul Muntaha? Ada yang tahu nggak? Apakah Nabi ke Sidratul Muntaha beli cilor? Apakah beli mixu? Beli momoyok? Beli pizza? Ya enggak. Jadi Nabi ke sana ngapain? Nabi ke sana menjemput perintah sholat. Cerita-cerita dulu kita sedikit tentang Isra Mi'raj ya. Awalnya kan Nabi dari Masjidil Haram, ya kan? Dia ke Masjidil Aqsa ditemani sama malaikat Jibril. Pakai apa Nabi ke sana? Pakai burak. Burak itu apa? Ada yang tahu nggak apa itu burak? Burak adalah kendaraan yang sangat cepat melebihi kecepatan cahaya. Yang namanya dia datangnya tuh dari surga. Nggak ada surga sekarang. Sekarang mungkin yang paling cepat kalau kendaraan Lamborghini, pesawat jet, roket, nggak main. Pakai burak, cepatnya lebih cepat dari cahaya. Itu nggak ada tuh di dunia. Nah, Nabi kan dari Masjidil Aqsa langsung naik ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Di langit yang paling tinggi. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW bernegosiasi nih. Ini itu tentang sholat. Awal mulanya sholat itu diperintahkan untuk umat Islam 50 kali dalam sehari semalam. Coba pikir-pikir, 50 kali dalam sehari semalam. Sanggup nggak? Ya nggak mungkin sanggup. 5 kali sehari semalam aja banyak alasan. Capek lah, ngantuk lah, banyak kerja lah, PR banyak lah, inilah, itulah. Apalagi 50 kali sehari semalam. Nah, makanya sekarang nih sholat itu menjadi 5 kali sehari semalam. Maka dari itu sholat menjadi ibadah penting karena sholat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak pakai perantara, bukan kayak lain-lainnya. Pakai perantara dari malaikat Jibril baru turunin ke Nabi Muhammad. Tapi kalau sholat beda, langsung Nabi Muhammad pergi menjemputnya di tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Sholat. Woi.
sebagaimana Rasul bersabda, "Inna ahadukum idza shalla yunaji rabbah." Sesungguhnya apabila seorang hamba mengerjakan sholat, maka ia sedang bermunajat dengan Rohnya. Hadirin, oh ya hadirin, saya ada pertanyaan nih. Siapa yang bisa jawab dikasih surprise? Siapa yang bisa jawab angkat tangan maju ke sini, dikasih surprise. Ada nih kupon nih. Nih pertanyaannya, apa arti dari sholat? Ada yang tahu nggak? Apa arti dari sholat? Tahu? Maju. Apa arti dari sholat? Salah doa. Betul, tapi satu lagi, yaitu kalau sholat ini itu menurut bahasa, kalau menurut istilah, kan kalau menurut bahasa iya itu doa, tapi kalau menurut istilah apa itu sholat? Yalah nggak apa-apa, mungkin nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, dikasih juga nih. Coba nih, yang di sini atau di sini? Pilih aja nggak apa-apa. Yang di sini. Dapat duit 5.000. Alhamdulillah. Nah, udah dapat ini. Nah, sholat menurut bahasa seperti yang tadi dibilang sama abang tadi. Sholat itu adalah doa. Karena apa disebut doa? Karena pada takbiratul ihram ada doa, baca Fatihah ada doa, rukuk sujud ada doa, terus sampai salam semuanya itu mengandung doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah sekumpulan ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, ngerti kan apa arti sholat? Terkait sholat, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, asta'inu bis-sabri was-salah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, dari ayat yang baru saya bacakan bisa kita ambil kesimpulan bahwa sholat bisa menjadi media permohonan dan pertolongan dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi dengan syarat harus sabar. Tadi ada loh, innallaha ma'as-sabirin, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Gak dengar apa? Nah, sholat juga memiliki banyak keutamaan, apalagi kalau kita ngerjainnya secara berjamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 27 derajat. Jadi lagi lesu. Takbir. Nah, jadi semangat lagi. Terkait nanti sholat itu
cowok-cowok lagi. Mau kalah? Nggak mau kan? Coba sekali lagi. Takbir! Takbir! Masih kalah juga. Padahal cowok-cowok biasanya lebih besar loh. Yang di ujung. Yang di ujung. Iya lupa. Maaf yang di ujung. Coba takbir! Lebih besar. Takbir! Nah, di sana semangat. Walaupun paling ujung tetap menjadi semangat. Yang di sini nih gak semangat yang ini.
Salli wa sallim da'iman ala madha. Salli wa sallim da'iman ala madha. Wal ali wal ashab biman qad warada. Wal ali wal ashab biman qad warada. Sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng tapi nggak sholat. Sayang, 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 sungguh sayang, cantik-cantik tapi nggak sholat. Ayo kita sholat buat bekal ke akhirat. Ayo kita sholat sebelum masuk ke liang lahat. Yuk kalau kita rawatan. Salli wa sallim da'iman ala madha. Salli wa sallim da'iman ala madha. Wal ali wal ashab biman qad warada. Wal ali wa biman qad warada. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata yang salah, datangnya dari saya, dan kalau ada kata yang benar, datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta dan zat yang maha memiliki segalanya. Sebelum saya tutup, satu pertanyaan lagi. Coba sebutkan, ini yang mudah-mudah aja karena kan mau tutup. Coba sebutkan 3 kualitas sholat di dalam Al-Quran. Mudah ini loh. Maju. Coba sebutin 3 kualitas sholat dalam Al-Quran. Sholatnya harus khusyuk, sholatnya yang lalai, sama yang sholatnya yang ria. Nah, betul. Dapat ya. Nah, iya bang. Abang bilang ke adek. Padahal abang, ya bang. Gak usah bilang abang. Masalah saya adek. Badannya lebih kecil, lebih pendek, lebih kurus. Nah, sebelum ditutup ada pantun. Kalau di kebun binatang ada kuda, lebih keras lagi cakepnya. Di kebun binatang ada kuda, ada orang hutan dan juga ada kera. Ayo hadirin, janganlah tunda-tunda. Ayo sholat dengan segera. Satu lagi, kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Malu dong. Yang nggak usah ya. Yang nggak usah mandi, ini cuma pantun aja. Ulang lagi. Kalau ada sumur di ladang, yang di belakang ini nggak ada yang cakep. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong hadirin mengundang saya untuk bertausiah kembali. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa isinya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Andre. Kepada Ustadz Andre dipersilakan. Siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita beristighfar dahulu 3 kali, kita baca doa. Semoga Allah memudahkan langkah kita, menjadikan adik-adik semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Allah jadikan kalian semua sebagai penuntut ilmu yang Allah kabulkan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim
الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فلك الحمد يا عبد الله وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا لاعبين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بأخلاق القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Selanjutnya pembacaan surat oleh Amel yang membacakan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 11. Feriska Al-Isra 2 ayat 23 sampai 24. Zazkiyah Al-Qalam ayat 1 sampai 15. Kepada Amel dan kawan-kawan dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
rahmati